alternatif yang ada. Jadi ada beberapa alternatif nih untuk melakukan suatu produksi. Nah, dengan adanya teori ini maka seorang produsen itu memilih dari beberapa macam alternatif tersebut, mana yang memang cocok untuk produk yang dia produksi gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini ditunjukkan dalam bentuk matematis antar faktor-faktor input dan produksi dan keluaran output produksi. Nah, penggunaan fungsi produksi ini akan membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produksi yang juga optimal. Jadi untuk pengambilan keputusan ini jangan sampai misalkan pengambilan keputusan itu tidak menghasilkan produksi yang tidak optimal gitu. Makanya harus memilih yang terbaik gitu dari alternatif yang memang di atas saya jelaskan gitu ya. Dan kemudian fungsi produksi ini itu dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Ada Q sama dengan F dalam kurung K L R T, yang dimana yaitu Q itu jumlah hasil output yang dihasilkan, kemudian K yaitu jumlah modal atau kapital, kemudian L jumlah tenaga kerja, dan R sumber daya, serta T adalah teknologi. Fungsi produksi menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input tertentu dipergunakan dalam proses produksi. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan sampai sini karena kan saya bukan tidak sendiri ya. Ada dua lagi teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ke Teh Mega. Silakan untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi itu terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah di mana apabila seseorang produsen menggunakan faktor produksi, maka ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Sedangkan jangka panjang adalah di mana apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, sehingga dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Jangka waktu pendek yang pertama, produk total adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Produk total akan berubah menurut banyak sedikitnya faktor variabel yang digunakan. Yang kedua, produksi rata-rata adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Yang ketiga, produksi marginal adalah tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambah suatu unit input itu dengan menganggap konstan seluruh input lainnya. Nicholson 2002 161. Jangka waktu panjang yaitu merupakan suatu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat berubah. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Contoh produksi jangka pendek adalah seseorang yang dimana menjual makanan bakso. Di dalamnya akan terdapat beberapa macam barang seperti gerobak, panci, piring, sendok, dan garpu yang dimana akan dianggap sebagai sebuah faktor produksi tetap. Kemudian pada bahan baku yang digunakan pada bakso dalam hal ini adalah seperti daging,
sawi, juga mie yang dimana akan dianggap sebagai sebuah bentuk faktor produksi variabel. Dalam sebuah persepsi jangka pendek, pedagang bakso dalam hal ini hanya akan dapat melakukan pengubahan dari faktor produksi yang dimana akan memiliki sifat variabel untuk melakukan penambahan outside-nya dengan cara membeli lebih banyak daging yang dimana akan digunakan sebagai sebuah bahan untuk melakukan pembuatan produksi bakso. Contoh dari produksi jangka panjang adalah melakukan investasi berupa asuransi bangunan atau tanah, saham, program pensiun, tabungan berjangka, obligasi. Mengapa investasi disebut dengan produksi jangka panjang? Karena investasi di mana dana yang kita simpan itu hanya akan dapat bisa dicairkan setelah jangka waktu 1 tahun berjalan. Yang selanjutnya, produksi dengan satu variabel. Dalam produksi yang menggunakan satu variabel ini terdapat sebuah hukum yang disebut dengan the law diminishing of return yang dipopulerkan oleh David Ricardo. Baik, penjelasan tentang produksi dengan satu variabel akan disampaikan oleh rekan saya lebih lanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dengan satu variabel menurut David Ricardo pada tahun 1772 sampai dengan 1823. Jika faktor produksi yakni tenaga kerja ditambah kuantitasnya, maka hasil produksi total akan mengalami kenaikan. Jika penambahan terus dilakukan, maka penambahan total produksinya akan mencapai titik maksimum dan produksi dengan satu variabel, kemudian menurun hingga mencapai titik maksimum dan produksi dengan satu variabel, kemudian menurun hingga mencapai angka negatif. Produksi dengan dua atau lebih variabel. Pada fungsi produksi ini, diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan menambah tingkat produksinya. Hasil produksi sama dalam teori ini akan ditunjukkan oleh suatu kurva yang diberi nama iskuan kurva atau biasanya disebut iskuan sisi. Sedangkan biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut isokos atau biaya sama. Skala produksi. Skala produksi adalah gambaran mengenai arah atau kecenderungan tren dari hubungan antara pengguna input dengan output yang dihasilkan. Yang pertama, meningkat atau increasing return to scale adalah skala produksi dengan arah tren yang meningkat. Yang kedua, ada skala produksi yang tetap atau constant return to scale adalah skala produksi dengan arah tren yang tetap atau sama. Dan yang ketiga, ada skala produksi yang menurun atau decreasing return to scale adalah skala produksi dengan arah tren yang menurun. Baik teman-teman, di sini ada contoh dari skala hasil tetap, meningkat, dan menurun. Di gambar yang pertama ini contoh skala hasil sama dengan 1, dan di gambar yang kedua ada contoh skala hasil lebih dari 1, dan yang ketiga ada contoh skala hasil kurang dari 1. Bisa dipelajari ya oleh teman-teman semuanya. Dan di sini ada kesimpulan. Dalam pengertian sederhana,
produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Nantinya, barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat. Di dalam proses produksi terbagi menjadi dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Selain itu, produksi pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu produksi dengan satu variabel dan produksi dengan dua variabel. Serta kita dapat melihat gambaran mengenai arah atau kecenderungan tren dari hubungan antara pengguna input dengan output yang dihasilkan melalui skala produksi. Para pengguna input dengan output yang dihasilkan melalui skala produksi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.